Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 2 akan sedikit menerangkan tentang macam-macam konsep kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hudan Muhaladun dengan dua teman saya, Gus Bahrudin Maskur Habibi dan Lia Widiastin Husnaini. Di sini sebelum kita melakukan diskusi, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga diskusi kita dapat berjalan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menerangkan tentang kurikulum akademis. Dalam materi kurikulum akademis ini bersumber pada pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu dalam kurikulum akademis ini. Ada 3 pendekatan dan perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Dalam ini, hal murid-murid tidak hanya mengingat materi pelajaran saja, namun tetapi juga belajar bagaimana memperoleh materi pelajaran dan mengujinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, studi ini bersifat integratif. Maksudnya itu belajar mengangkat dari satuan-satuan pelajaran dengan batas-batas antar pelajaran ditiadakan. Dalam artian semua mata pelajaran didasarkan pada fenomena-fenomena alam, masalah-masalah yang ada di sekitar, kemudian dikembangkan menjadi model kurikulum yang terintegrasi. Yang ketiga, materi yang diajarkan tetap menekankan menulis dan membaca dan memecahkan masalah-masalah matematis. Sedangkan seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya dipelajari tanpa hubungan dengan masalah yang ada dalam kehidupan sekitar. Lanjut teman-teman, dalam kurikulum akademis ini mempunyai beberapa ciri, yang diantaranya kurikulum diarahkan pada pikiran-pikiran rasional, di mana pengembangan kemampuan kognitif mendapat perhatian khusus. Dan adapun ciri yang lain itu seperti materi yang ada dalam kurikulum akademis ini dapat diorganiskan dengan model-model pada tingkatan. Baik teman-teman, terima kasih. Itu sedikit penjelasan tentang materi kurikulum akademis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya Muhammad Bahrudin Maskur akan melanjutkan presentasi dari Mas Wildan tentang model humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidik humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Adapun kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidik humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa, guru, yang diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan diantaranya adalah 1. Mendengar
pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua yaitu menghormati individu peserta didik, dan yang terakhir adalah tampil alamiah dan tidak dibuat-buat. Adapun konsep-konsep teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap sebagai sebaik-baik guru. Di sini artinya peserta didik mengalami perubahan dan mampu memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain, si pembelajar atau peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai dirinya sendiri atau mencapai karakternya diri sendiri itu. Tujuan utama para pendidik adalah membangun siswa untuk mengembangkan dirinya. Terus nilai-nilai penting yang ditumbuhkan dalam pendidikan humanisme adalah 1. Kejujuran, 2. Menghargai hak orang lain, 3. Menjaga lingkungan, 4. Perilaku, dan yang terakhir adalah perkembangan pribadi. Kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik yang tidak lepas dari karakteristik humanis. Di antaranya 1. Adanya hubungan yang humanis atau sejahtera, dan yang kedua adalah adanya integritas yang dalam kurikulum humanistik menekankan kesatuan perilaku, bukan saja yang bersifat individual tetapi juga emosional dan tindakan. Yang ketiga adanya totalitas, yaitu kurikulum yang harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh atau totalitas atau total. Dan yang keempat adalah evaluasi. Model evaluasi. Tidak ada kriteria tercapainya seperti yang telah kita lakukan atau pembelajaran yang sudah kita lakukan itu harus ada evaluasinya. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Widyastin Krisnaini di sini akan menerangkan tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif seperti pembangunan masyarakat. Rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan timbal balik antara kurikulum dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kurikulum ini memusatkan perhatiannya pada problem-problem atau masalah-masalah yang dihadapinya dalam dunia masyarakat, sehingga nantinya peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah itu ketika terjun di dunia masyarakat. Kurikulum model ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Para pakar bidang ini berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan upaya kebersamaan dari berbagai pihak demi menumbuhkan adanya interaksi dan saling bekerja sama. Interaksi di sini memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya mencakup interaksi antara guru dan siswa, akan tetapi mencakup interaksi antar siswa, interaksi siswa dan orang lain, atau interaksi siswa dengan lingkungan di sekitarnya.
Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial ini ada 3, yaitu asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, dan pola-pola organisasi. Yang pertama yaitu asumsi. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan-gangguan yang dihadapi masyarakat atau manusia. Yang kedua yaitu masalah-masalah sosial yang mendesak. Maksudnya yaitu kegiatan belajar mengajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga yaitu pola-pola organisasi. Pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda, di tengahnya seperti porosnya, diambil satu masalah, lalu dijadikan sebuah tema dan didiskusikan atau dibahas secara plenum. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini cukup pesat. Pengembangan tersebut telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kurikulum teknologi berorientasi pada pengembangan perilaku atau juga bisa disebut dengan kompetensi peserta didik dalam bidang kehidupan. Kurikulum ini juga berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Kurikulum model ini dikembangkan oleh aliran pendidikan teknologis atau sering kita dengar dengan eksistensialisme. Ciri-ciri kurikulum teknologi ada 2 aspek, yaitu dari segi tujuan dan dari segi metode. Yang pertama dari segi tujuan. Tujuan dari kurikulum teknologi ini diarahkan pada penguasaan kompetensi peserta didik. Dan selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam kurikulum teknologi ini biasanya bersifat individual. Penerapan teknologi dalam pendidikan khususnya kurikulum meliputi 2 aspek, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang biasanya kita sebut dengan software. Penerapan teknologi perangkat lunak ini disebut dengan teknologi sistem. Dan yang kedua yaitu perangkat keras atau sering kita dengar dengan hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.